Balik lagi bersama gua di satu hari satu video selama 100 hari. Dan ini adalah hari ke-14. Udah 2 minggu gua posting video setiap harinya. Ya meskipun belum ada peningkatan dari segi follower dan subscriber gua. Kemarin gua udah bilang gua kemungkinan gak akan posting lagi di TikTok kecuali buat update doang. Alias gua video-video gue itu makin lama makin panjang guys. Jadi untuk bisa ngepost di TikTok itu kan ada limitnya di TikTok. Kalau di YouTube itu nggak ada limitnya. Nah oke, lanjut aja ke pembahasan. Kali ini kita mau bahas mengenai alien. Dulu gue pernah nemu sebuah PT di TikTok yang bilang gini, ternyata alien yang kita percayai itu adalah sebenarnya kita guys, dari masa lalu, yakni adalah orang-orang dari masa lalu yang udah punya kemampuan atau bisa membikin alat-alat teleportasi, alat-alat transportasi yang bisa transportasi antar bintang guys. Seperti yang kita tahu kan, manusia itu kalau misalkan akan terjadi apokalips, ya bencana-bencana zaman dulu, dari zaman dulu, kalau mereka berpikir umat manusia itu akan hancur atau misalkan sebuah peradaban akan hancur, mereka akan pergi keluar dari tempat itu. Dan mungkin salah satunya adalah mereka bisa menemukan teknologi yang bisa membawa mereka melintasi perjalanan antar bintang guys. Mungkin saja itu sudah didapatkan, tapi dari zaman-zaman terdahulu, apalagi kita bisa menemukan bukti-buktinya dari hieroglif atau prasasti zaman dulu, entah itu dari Mesir kuno, Aztec dan lain sebagainya. Jadi ada relasi yang membuktikan bahwa orang-orang zaman dulu itu udah menemukan teknologi yang sangat advance di masanya. Mungkin mereka udah bisa pergi ke antar bintang, atau mungkin mereka sudah menemukan dimensi-dimensi baru di mana mereka bisa bikin sebuah peradaban di dimensi yang lain. Salah satu buktinya adalah Saranjana guys. Ya, ada yang bilang kalau Saranjana itu sebenarnya didiami oleh manusia seperti kita, tapi mereka tinggal di dimensi yang lain. Tapi sebenarnya mereka adalah manusia saja seperti kita, bukan bangsa jin guys. Gue pernah mendengar kalau ternyata kota-kota jin, kota-kota apapun itu sebenarnya adalah manusia guys. Tapi mereka itu nggak jauh, mereka itu sangat dekat dengan kita tapi tak terlihat. Berarti ada sebuah dunia dekat dengan kita yang nggak terlihat guys. Nah, ini adalah dimensi-dimensi yang mungkin belum kita ketahui. Kalau di Marvel itu mereka bilang dengan quantum realm, tapi gue punya teori yang berbeda. Kalau ternyata ada yang namanya dimensi minus guys. Mungkin untuk dimensi minus ini gua bakal bahas di lain video. Oke, kita balik ke pembahasan. Kalau ternyata alien itu adalah manusia, dari bukti-bukti yang bisa kita dapatkan seperti hieroglif, prasasti-prasasti zaman dulu, manusia itu udah bisa kok bikin roket dan lain sebagainya. Mereka udah bisa terbang dengan teknologi itu. Seperti yang gue bilang tadi, manusia itu kalau mereka akan menghadapi sebuah bencana, mereka udah mempersiapkan diri untuk keluar dari tempat itu. Misalkan bencana alam, peperangan, mereka akan meninggalkan rumah-rumah mereka demi melanjutkan kehidupan mereka. Dan mungkin aja salah satunya mereka bisa menemukan teknologi untuk melintasi antar bintang guys. Jadi perjalanan antar bintang itu sebenarnya nggak mustahil dari zaman dulu. Mereka menggunakan UFO, dan bisa saja alien-alien yang mencoba kembali ke bumi itu adalah mereka zaman dulu yang sudah pergi meninggalkan dunia ini dan bermukim di planet lain guys. Dan yang mana setelah mereka mendiami planet-planet lain atau dimensi-dimensi lain, mereka mencoba kembali ke bumi, dan itulah hasilnya timbullah yang namanya alien atau UFO. Kenapa? Karena yakin aja mereka yang telah berhasil keluar dari
bumi, dari dunia saat dalam kekacauan. Dengan membawa teknologi-teknologi yang sudah maju, mereka bisa mengembangkannya lagi guys. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali teknologi-teknologi yang udah hilang dari masa-masa karena peperangan, seperti di Baghdad atau seperti bencana alam yang menghambat proses perkembangan manusia. Jadi bisa disimpulkan kalau misalkan mereka sudah menduga akan terjadinya peperangan atau akan terjadinya bencana alam, mereka bisa pergi guys. Bayangin aja kalau misalkan mereka udah pergi dari bumi, terus mereka tinggal di sebuah planet nan jauh, dan mereka sudah mengembangkan teknologi-teknologi mereka dan mereka mencoba kembali ke bumi. Karena planet yang mereka tinggali itu kemungkinan juga akan mengalami kiamat juga. Jadi mau nggak mau mereka harus meninggalkan planet mereka dan kembali ke bumi. Jujur sebenarnya untuk pembahasan ini tuh masih panjang lagi guys. Cuma gua nggak ada referensi. Mungkin nanti gua akan coba baca-baca referensi untuk lain-lain videonya. Kalau kalian excited soal video ini, jangan lupa di komen-komen. Dan untuk pembahasan hari ke-14 ini mungkin sampai di sini dulu, gue cukupin sampai di sini dulu supaya pembahasan gue yang menarik-menarik bisa dibikin di konten-konten gue lainnya. Mungkin itu aja dari gue. Satu lagi, mungkin gue akan bahas mengenai logaritma YouTube. Gue baru ingat ada yang namanya logaritma di sosial media, entah itu TikTok, Facebook ataupun YouTube. Nah, mungkin aja selama 100 hari ke depan ada kemungkinan dengan gua bikin konten setiap hari akan ada konten gua yang bisa menembus logaritma YouTube atau bisa memecahkan logaritma di sosial media lainnya. Mungkin itu saja dulu untuk konten hari ini. Logaritma YouTube akan gua bahas di konten-konten gua lainnya. Ini hari ke-14, berarti masih ada sekitar 86 hari lagi gua harus bikin konten yang menarik, yang menghibur supaya kalian bisa stay lama-lama di konten gua. Meskipun pembahasannya kagak ada yang jelas. Itu saja dari gua, sekian, terima kasih.